Headphone 600 ribuan udah swipe control. Brand besar kalah telak nih. Music Lover, jujur nih, fitur yang paling ajaib menurut gua dari headphone 600 ribuan ini itu swipe controlnya. Biasanya swipe control itu disematkan di headphone yang harganya mungkin 2 atau 3 juta. Tapi ini 600 ribuan loh, dan kerasa premium banget. Ditambah fitur lain yang lengkap, ini sih sudah kelewatan di harga segini. Langsung aja kita bahas Fansion Eco Clarity LH01. Ini dibanderol dengan harga 600 ribuan. Fitur-fiturnya kayak gini nih, menggunakan dynamic driver ukuran 40 mm, hybrid ANC sampai minus 45 dB. Desain pads-nya nyaman di telinga. Sudah support high-res dan high-res wireless certified, dan sudah support LDAC juga. Mikrofonnya pakai 5 mic AI. Bluetooth udah pakai teknologi yang 6.0 loh. Sudah support dual connection. Daya tahan baterai sampai 73 jam untuk ANC off dan 48 jam dengan ANC-nya on. Nah ini dia nih, navigasinya itu dengan swipe control dan button controlnya juga ada. Sudah folding design, support aplikasi, bisa ngatur customize key dengan 6 preset, ada 10 band customize. Sudah support wireless dan wire connection juga. Spek dan paket penjualannya seperti ini. Fitur-fiturnya lengkap banget Music Lover. Untuk harga 600 ribuan ini gila banget sih menurut gua. Lu lihat case-nya. Case-nya aja keren loh. Untuk 600 ribuan dapat case kayak gitu, ini mah gila banget, luar biasa banget. Jadi menurut gua ini worth it banget sih. Karena itu gua kasih poin 9 untuk fitur, spek, dan paket penjualannya. Sekarang langsung kita bahas desain sama build quality-nya. Bentuknya full size over ear close back, bahan dari plastik ABS. Build-nya sih kerasa cukup solid dan kuat. Finishnya warna doff, hitam, dan kelihatannya rapi loh. Desainnya sebenarnya cukup simple. Ya sederhana aja sih sebenarnya. Housingnya sendiri itu bentuknya lonjong. Bagian faceplate-nya ini yang menurut gue menarik karena di sini ada navigasi dengan swipe sensor yang kontrol sensor itu ya. Fitur ini biasanya disematkan di headphone kelas atas. Tapi headphone Fansion LH01 ini udah pakai, dan ini yang gue heran, responsif loh. Terus gue juga ngerasa fun banget pakainya. Selain swipe controlnya itu, tetap masih ada tombol fisiknya juga. Di housing sebelah kanan ada tombol power dan tombol multifungsinya. Terus ada konektor jack 3,5 mm dan indikator lampu di sana. Housing kiri ada konektor USB-C charger dan ada indikator lampu juga. Pads-nya gue cukup suka. Ini empuk, nyaman. Terus di bagian dalam housingnya ada marking L dan R. Untuk pads di headbandnya juga lumayan empuk. Nah kayak gue nih yang gak ada rambutnya, ini butuh bantalan yang nyaman. Dan ini nyaman buat gue. Ini bagian persiniannya cukup solid. Terus bisa di swivel dengan mudah. Foldnya juga cukup mudah. Terus untuk adjustmentnya ini mudah dan lancar. Bagian headband kiri dan kanan ada emboss tulisan Fansion. Overall, untuk desain sama build-nya, terutama build-nya ini menurut gue bagus. Dan ada fitur-fitur fisikal yang menurut gue nggak banyak dipakai di headphone lain. Karena itu, gue kasih poin 8 untuk desain dan build quality-nya. Buat gue, fittingnya ini nyaman. Pads-nya empuk, headband-nya juga sama empuknya. Clamping-nya nggak keras dan juga nggak neken. Pas aja di kuping gue. Isolasinya bagus, kerasa cukup kedap, dan dipakai lama-lama juga nggak panas. Buat gua yang nggak ada rambutnya ini, headbandnya tetap nyaman loh. Terus yang pakai kacamata ini juga enak clampingnya dan ceilingnya juga tetap dapet. Karena itu untuk fittingnya gua kasih poin 8,5. Sekarang kita bahas koneksinya. Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth 6.0 Music Lover. Jadi biasanya yang udah teknologi yang tinggi, yang terbaru, itu cepat dan mudah. Headphone Fansion ini juga sama. Pairing awalnya cepet, mudah, terus ganti-ganti device-nya juga gampang. Latensinya gue rasa juga cukup kecil kok, jadi masih aman aja. Overall untuk koneksinya, gue kasih poin 8. Sekarang kita coba kualitas mikrofonnya. Nih, sampelnya kayak gini suaranya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Fansion Eco Clarity LH01. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Fansion Eco Clarity LH01. Menurut gua suaranya masih cukup bagus sih. Cukup jelas, cukup clear, ANC-nya juga cukup lumayan. Overall untuk kualitas mikrofonnya gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Untuk pengaturannya, yang pertama gue pakai Samsung S23 Ultra, pakai Spotify yang Platinum, LDAC-nya
tentu saja harus dinyalakan. Pengaturan EQ-nya di aplikasinya pakai yang default. ANC-nya on. Menurut gua tuning suaranya ini V-shape. Bassnya itu gede, termasuk bass yang menurut gua bumi gitu. Sub bassnya gede, terus bassnya juga di frekuensi mungkin 100, 125 itu impactnya itu kerasa banget, punch banget gitu. Nampol lah. Untuk yang suka bass ini bakalan suka banget sih. Cocok sama bass head. Bassnya itu arahnya ke bass yang quantity gitulah. Untuk midnya cenderung agak mundur. Jadi vokalnya juga kerasa agak di belakang. Tapi itu juga mungkin karena bassnya yang gede banget sih, sampai agak sedikit nyampur ke midnya atau ke vokalnya. Buat treble-nya, ini tipikal yang open, airy, crispnya dapat, cering-ceringnya dapat, extend gitu. Nggak ada rasa mendem-mendemnya sama sekali lah. Gue cukup suka sih dengan treble-nya. Menurut gue nih, tuningnya ini termasuk all-rounder lah. Dan spesifik mungkin cocok banget untuk lagu-lagu yang sekarang, yang bassnya gede gitu. Gue juga mau share pengalaman gue dengerin ANC-nya sama transparansi modenya. ANC-nya yang minus 45 dB, buat gue ini udah proper banget. Kerasa kedap, suara luar itu bisa dihilangkan bahkan. Terus yang gue suka, ini juga nggak terlalu kayak di ruang hampa gitu, kayak kita kebekem gitu. Ini masih cukup natural kok. Terus untuk mode ANC ini, tuningnya ini yang paling warm sih, yang paling V-shape menurut gue, yang bassnya paling gede. Sedangkan untuk transparansi modenya, nah bagian ini yang gue suka. Salah satu headphone wireless yang menurut gue paling natural transparansi modenya rasanya ini deh. Kayak apa ya? Iya natural aja, kayak kita nggak pakai apa-apa. Suara luar yang kita tangkap itu real banget. Percakapan sama orang juga di luar itu juga real kerasanya. Untuk tuning suaranya ya, kalau yang transparansi mode ini agak mirip sama ANC off. Keduanya lebih balance sih dibanding yang ANC on. Jadi nggak terlalu se-V-shape yang ANC on menurut gua. Bassnya lebih ke kontrol, terus midnya juga agak lebih maju gitu. Kesannya jadi kayak lebih ke arah U-shape sih kalau untuk yang ANC off sama yang transparansi modenya itu. Untuk teknis suaranya, ini termasuk bagus untuk kelas 600 ribuan loh. Detailnya dapet, mikro detail kedengeran, clarity oke, resolusinya juga teksturnya juga kerasa banget tuh. Soundstage-nya gue suka, positioning-nya presisi semua, arahnya semua bener gitu. Imaging-nya kerasa luas, lega, depth-nya ada, height-nya juga kerasa gitu. Lumayan banget loh untuk kelas 600 ribuan ini oke sih. Separasi instrumen bagus. Kelas 600 ribuan ini termasuk istimewa sih. Transiennya juga bagus, responsif, cepat, presisi. Dynamic range juga bagus. Suara kecilnya nangkep dengan jelas, nggak ada frekuensi yang hilang. Suara kerasnya juga masih cukup ke kontrol. Cuman memang kalau dikeras banget ya karena memang karakternya kan bassnya gede. Jadi juga memang agak kerasa boost sih kalau kita naikin volumenya sampai gede banget. Tapi masih cukup ke kontrol sih gue rasa. Noise floor-nya termasuk yang black background, yang bersih lah. Gue juga nyobain untuk pakai koneksi kabelnya. Nah untuk koneksi kabel karena HP gue udah nggak ada colokan audio, jadi gue pakai DAC EPZ TP35 Pro. Untuk yang kabel ini suaranya yang gue notice itu warm banget, terutama di treble-nya itu smooth banget. Bassnya sama midnya mungkin masih agak mirip, bassnya lebih ke kontrol dikit lah, ya midnya agak mirip lah. Tapi memang treble-nya yang kerasa banget itu agak roll off sih cenderung menurut gue. Overall Music Lover untuk kualitas suaranya ini oke loh. Tuningnya aman, gampang dinikmati, teknis suaranya bagus, ANC-nya juga bagus, transparansi modenya bagus. Jadi untuk sound quality-nya gue kasih poin 8,5. Music Lover, menurut gue nih, fansion yang biasanya bermain di kabel atau aksesoris sekarang masuk audio dan terutama di headphone, ini niat banget sih. Salah satu headphone yang harganya segini punya fitur yang selengkap itu. Build quality-nya bagus, sound quality-nya bagus. Terus yaitu fitur swipe-nya itu sih yang gak masuk akal menurut gua. Biasanya itu kan disematkan yang mahal-mahal gitu, 2-3 juta, bahkan di atas itu yang sudah pakai. Ini dia 600 ribuan, udah keren banget. Jadi gue pribadi rekomendasi untuk lu coba nih. Ya tapi kan itu pendapat gue sih. Bagusnya lu kudu cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan percaya sama kuping sendiri. Yang udah beli ataupun udah coba, isi kolom komen, nanti kita diskusi di sana. Oke? Music Lover, kayaknya gitu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah.